Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali kajian kitab fikih, yaitu dengan membaca kitab Umdatul Fiqhi karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini setelah selesai di pertemuan yang lalu membahas perkara yang berkaitan dengan adzan, maka belum melanjutkan pembahasan yang merupakan hal-hal yang harus ada sebelum kita melakukan ibadah sholat, yang belum kumpulkan di dalam sebuah judul bab syara'id as-sholah, bab syarat sahnya sholat. Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum kita memulai ibadah. Itu syarat. Beda kalau rukun sama wajib. Kalau rukun, yaitu sesuatu yang harus ada saat kita beribadah. Demikian pula yang wajib. Sesuatu yang wajib ada saat kita beribadah. Kalau syarat sebelum kita beribadah, itu harus ada. Ini pembahasan yang akan beliau sampaikan kepada kita. Ada beberapa hal, beberapa perkara yang wajib kita adakan, atau kita lakukan, atau kita hadirkan. Karena syarat sholat itu ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa ucapan, dan ada yang berupa niat, hati. Itu syarat sahnya sholat. Beliau akan menyebutkan beberapa hal yang semua yang beliau sebutkan itu adalah perkara yang disepakati, dan nanti kita akan sebutkan masing-masing dalil yang beliau sebutkan rahimahullah. Kita baca supaya tidak terlalu membuang waktu kita di pembahasan ini, karena ini hal-hal yang sangat penting sekali, bukan hal yang sunnah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babu syara'itis sholah. Bab syarat sahnya sholat. Kata beliau wahya sittah. Dia ada 6. Ada 6 perkara yang merupakan syarat sahnya sholat. Ahaduha salah satunya at-taharatu minal hadas. Ini yang paling pokok. Dan ini yang panjang kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah harus suci dari hadas. Kalau kita punya hadas besar seperti junub atau haid atau nifas, wajib kalau kita ingin sholat suci dari itu. Atau hadas kecil, kita buang air kecil atau buang air besar, atau bahkan fusah atau durah. Bahkan kita kentut, apakah berbunyi ataupun tidak berbunyi. Ini semua namanya hadas, digolongkan dalam hadas kecil. Sama hukumnya dengan hadas besar, dalam hal harus kita bersuci darinya. Cuman beda cara bersucinya. Kalau hadas besar harus mandi, hadas kecil harus berwudu. Ini syarat disepakati oleh para ulama kita. Berdasarkan dalil Quran, demikian pula hadits Nabi SAW yang sangat banyak yang menukilkan hal ini. Misalnya ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang junub. Wa in kuntum junuban at-tahharu. Kalau kalian junub,
maka bertoharolah. Maka bertoharolah. Demikian pula perempuan yang haid. Perempuan yang haid. Itu ma'ruf ayatnya. Di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan mereka untuk mandi. Bahkan dia bersihkan darahnya, kemudian dia mandi. Kemudian dia mandi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan darah haid. Huttihi, summa krusihi, bilma, summa rushihi, wasollifi. Ini tentang pakaian. Kalau ada pakaian seorang kena darah haid, dia sudah suci dari haidnya, tapi di pakaiannya ada melengket darah haid. Kata Nabi, kerik darahnya, gosok pakaiannya dengan air, kemudian kasih lagi air, siram dengan air, kemudian sholat menggunakannya. Ini di pakaian, apalagi orangnya. Apalagi di orangnya, harus suci dari hal tersebut. Dari hal tersebut. Ini hadat besar, demikian pula hadat kecil. Kalau kita buang air kecil atau air besar, itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat kita kecuali setelah kita bertoharo, berwudu. Kata Nabi SAW di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang beliau akan sebutkan di buku juga, di matan. Liqauli Rasulillah SAW, la yakbalullahu sholata man ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat orang yang berhadat sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Siapa yang berhadat, buang air kecil, air besar, ataupun buang angin, tidak akan diterima sholatnya sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Dan masalah ini tentunya kalau para ulama menjelaskan bagaikan matahari di siang bolong jelasnya. Iya, sepakat para ulama, siapa yang sholat tanpa wudu, tidak sah sholat. Kecuali ada udurnya. Maksudnya tidak bisa berwudu. Tidak bisa berwudu. Apakah karena sakit yang dia derita, sehingga tidak bisa menggunakan air. Atau karena tidak ada air. Bisa dia pakai tapi tidak punya air. Ini baru dibolehkan untuk tidak berwudu. Dia ganti dengan apa? Tayamum. Yang kita sudah bahas di Kitabut Thahar. Ini semua adalah tidak ada perselisihan dan perkara yang terang dalam syariat kita. Ini syarat pertama. Kata beliau as-sani. Sebelumnya beliau katakan wa qad madha dzikruha. Telah lewat penyebutannya, yaitu di kitab Thaharah. Di kitab At-Thaharah. As-sani yang kedua. Al-waktu. Syarat sahnya sholat itu harus masuk waktu. Harus masuk waktu. Dan ini disepakati oleh para ulama kita rahimahumullah. Berdasarkan juga dalil Quran, demikian pula hadis Nabi SAW yang sangat banyak sekali. Misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh sholat itu bagi orang-orang yang beriman itu merupakan sesuatu yang kitaban mauquta. Sesuatu yang diwajibkan dan sudah ada waktunya. Sudah ada waktunya. Siapa yang sholat sebelum waktu yang ditentukan, yang sebentar kita akan jelaskan, maka sholatnya tidak sah. Kalau dia terlanjur sholat, setelah itu dia tahu ternyata belum masuk waktu, wajib dia ulang. Karena tidak sah. Ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin dalam hal tersebut. Adapun kalau kita bertanya kapan waktunya, kata beliau rahmatullah, beliau akan uraikan mulai sholat duhur. Kata beliau rahmatullah, wa waktu duhuri, waktu sholat duhur, min zawali syamsi, dimulai dari tergelincirnya matahari. Yaitu matahari naik di arah timur. Naik sampai di atas kepala kita. Bayangannya tidak ada. Itu
tengah hari namanya. Ketika sudah ada sedikit ke arah timur, itu namanya zawal. Itu dinamakan apa? Zawal. Mataharinya sudah tergelincir. Itu waktu zuhur awalnya. Kalau ada fai, sedikit bayangan benda ke arah timur, maka sudah masuk waktu zuhur. Ini waktunya. Ini awalnya. Apa dalilnya? Kalau awalnya seperti yang beliau rahimahullahu taala sebutkan, sangat banyak tentunya hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang sangat terkenal terkait dengan Jibril turun mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan waktu sholat. Beliau turun 2 hari. Setelah turun kewajiban sholat di Mekah, maka turun Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW tentang waktu sholat 5 waktu. Di hari pertama, saat sholat duhur, itu Jibril lakukan di awal waktu. Yaitu saat matahari tergelincir. Ini hadis terkenal, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga selain dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini awalnya. Akhirnya sampai kapan? Kata beliau, ila ayyasira dillu kulli syai'in mitlahu. Sampai kapan? Yaitu sampai bayangan segala sesuatu itu semisal dengan tingginya. Anggaplah kita menancapkan suatu benda di suatu barang. Ketika bayangan benda setinggi dengan bendanya, itu sudah habis waktu duhur. Dan masuk waktu asar tentunya. Iya. Ini akhir waktu duhur. Akhir daripada waktu duhur sekaligus sebentar awal untuk waktu asar. Ini mudah kaum muslimin rahimahumullah disebutkan oleh para ulama untuk kaum muslimin, semoga Allah merahmati mereka, mudah bagi mereka untuk mengetahui ini. Karena berdasarkan matahari. Kita tinggal keluar atau tancapkan benda, lihat bayangannya. Mudah sekali. Ketika baru ada bayangan ke timur sedikit, sudah. Apalagi kita di penduduk Indonesia ini mudah. Karena kiblat kita adalah timur dan barat. Mudah bagi kita. Ketika ada bayangan ke timur, sudah. Ada waktu duhur di situ masuk. Ketika sudah semisal tinggi bayangan dengan bendanya, sudah habis waktu duhur. Sudah habis waktu duhur. Ini juga terkait dengan hadis ketika Nabi SAW diimami oleh Jibril. Sama. Karena di hari kedua, Jibril sholat di akhir waktu. Dan Jibril katakan, ma baina hadaini waktu sholat. Apa yang di antara dua ini waktu sholat. Yang tadi mulai dari zawal, kemudian sampai bayangan yang sama, itulah waktu sholat antara itu. Antara itu. Ini waktu duhur. Wa waktul asr. Waktu asar. Wahiyal wusta. Ini yang disebut dengan sholat al-wusta, sholat pertengahan. Sholat ini memiliki keutamaan khusus karena disebutkan secara khusus oleh Allah dalam Al-Quran. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan salat 5 waktu, perintah untuk menjaganya. Kata Allah, wa hafidu 'alas sholawati. Jagalah salat, maksudnya yang 5 waktu. Masuk di dalamnya asar. Was sholatil wusta, dan jagalah salat asar. Karena salat asar ini punya kelebihan. Malaikat yang menjaga kita siang itu akan naik di waktu asar. Dan yang akan menjaga kita di waktu malam itu turun di waktu asar. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada malaikat yang naik dan turun. Bagaimana kalian mendapati hambaku? Malaikat akan bilang, kami datang mereka lagi sholat. Ditanya lagi ketika naik, bagaimana kalian meninggalkan hambaku?
kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Karena saat dia datang, kita lagi sholat asar. Saat juga dia naik, kita lagi sholat asar. Ini sholat yang paling utama. Sholat asar. Sholat asar. Waktunya kapan? Beliau bilang, min akhiri waktu ad-duhri. Di akhir waktu duhur, yang tadi. Kapan tadi waktu duhur akhirnya? Ketika bayangan benda semisal dengan bendanya. Itu akhir waktu duhur. Dan di situ masuk waktu asar. Sampai kapan? Ila antasfarro syamsu. Sampai mataharinya menguning. Atau ditakbir dengan takbir lain. Sampai bayangan benda itu 2 kali lipatnya. Tadi kan kalau 1 kali lipat saja, itu sudah masuk waktu asar. Sampai kapan waktu akhirnya? Sampai bayangan benda itu 2 kali lipatnya. Anggaplah misalnya bendanya 10 cm, berarti jadi 20. Itu akhirnya. Tapi untuk waktu asar, para ulama bagi 2. Ada waktu ikhtiar, waktu pilihan, dan ada waktu darurat. Waktu pilihan ini, mulai dari bayangan benda sama dengan bendanya, sampai 2 kali lipat. Ini waktu pilihan. Seorang boleh sholat di situ. Yang kedua, ada namanya waktu darurat. Yang beliau akan sebutkan sebentar. Ini untuk waktu asar. Kata beliau, "Tsumma yadhhabu waqtul ikhtiar." Setelah itu terjadi, maka hilang waktu pilihan yang orang boleh melakukan sholat. Setelah bayangan benda 2 kali lipat, atau matahari mulai menguning di barat, maka sudah hilang waktu pilihan. Setelahnya adalah waktu darurat. Sampai matahari terbenam bulatannya di atas permukaan laut. Itu waktu darurat. Untuk siapa? Untuk orang yang ketiduran. Atau perempuan suci dari haid. Suci dari nifas. Ya, atau orang pingsan. Tiba-tiba terbangun di waktu itu. Bayangan bendanya sudah 2 kali lipat. Wajib dia sholat di situ. Atau seorang anak. Tiba-tiba dia balik di waktu itu. Dia tidur zuhur misalnya. Dia tidak terbangun kecuali ya waktu asar sudah lewat 2 kali bayangan benda. Ternyata dia mimpi basah. Itu menunjukkan dia apa? Sudah balik. Maka wajib dia mandi, sholat. Asar. Ini namanya waktu darurat. Untuk orang-orang yang memiliki udzur. Untuk orang-orang yang memiliki udzur. Makanya kata beliau, wa yabqa waktu darurah ila ghurubis syamsi. Yang tersisa adalah ada namanya waktu darurat. Waktu darurat sampai kapan? Sampai mataharinya terbenam. Itu bulatannya, terbenamnya itu ukurannya di laut, bukan di gunung. Karena para ulama menjelaskan sebagaimana dalam hadits Nabi SAW, waktu akhir daripada waktu asar itu hilangnya lingkaran matahari itu di atas permukaan laut. Di atas permukaan laut, bukan permukaan gunung. Itu harus diperhatikan. Yang menjadi ukuran adalah permukaan laut. Kapan bulatannya sudah hilang, maka hilang waktu darurat. Hilang waktu darurat. Ini semuanya tentunya datang pensyariatannya dalam hadits Nabi SAW yang sangat banyak terkait dengan masalah ini. Di antaranya hadits terkait dengan Imam Jibril memimpin Nabi SAW sholat. Kemudian berikutnya. Wa waktul maghribi. Sekarang waktu maghrib. Setelah asar, maka sekarang waktu maghrib. Kapan maghrib masuk waktunya? Kata beliau, minal ghurub, dari terbenamnya matahari. Itu awalnya. Ila ayyagibas syafaqul ahmar. Dari terbenamnya matahari sampai hilang cahaya merah. Kan matahari sebelum terbenam itu akan muncul cahaya apa? Kuning. Kuning dulu. Setelah itu lama-lama berubah.
Ketika dia sudah terbenam, maka akan muncul cahaya merah. Ketika sudah dibawa sekali dari dasar ke dasar laut, di bawah permukaan laut, maka akan hilang cahaya merah itu. Di situ habis waktu maghrib. Di situ habis waktu maghrib. Ini yang belum katakan ini tentunya berdasarkan dari hadits Nabi kita Muhammad SAW, seperti misalnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, wa waktu salatil maghribi malam yagib asyafaq. Waktu salat maghrib itu adalah selama belum hilang cahaya merah di ufuk barat. Ini tentunya dilihat oleh orang yang di pinggir laut. Dilihat oleh orang yang di pinggir laut. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berdasarkan apa yang beliau teliti, yang beliau lihat sendiri, awal masuk waktu maghrib sampai hilang ini ya cahaya merah, kata beliau sekitar 30 menit. Itu hilang. Berdasarkan apa yang beliau teliti, yang beliau perhatikan. Ya kita bisalah teliti kalau misalnya pergi ke pantai, memperhatikan kapan hilang itu cahaya merahnya. Ini akhir waktunya. Adapun awal, pas matahari hilang bulatannya di atas permukaan laut. Bukan terang atau gelapnya, bukan itu yang menjadi patokan. Tapi bulatan matahari itu. Kapan hilang di atas permukaan laut, masuk maghrib. Itu yang menjadi ukuran. Itu yang menjadi ukuran. Sebagaimana di dalam hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu maghrib. Kemudian beliau bilang, wa waktul isya. Adapun waktu isya. Min dzalika, mulai dari hal itu. Hal itu kembali ke mana? Itu tadi itu, berakhirnya maghrib. Apa tadi berakhirnya maghrib? Hilangnya cahaya merah di ufuk barat ila nisfil laili, sampai tengah malam. Ini namanya waktu pilihan. Ini namanya waktu pilihan. Kapan hilang cahaya merah di ufuk barat, maka di situ mulai waktu isya. Sampai kapan? Sampai tengah malam. Ini waktu pilihan. Setelah tengah malam sampai terbitnya fajar, itu namanya waktu darurat. Waktu darurat untuk orang yang ketiduran dari sholat isya, suci dari haid, ya, suci dari nifas, itu namanya waktu darurat. Mungkin kita bisa paham ini, karena waktu asar sama waktu isya itu terbagi dua. Ada waktu darurat dan ada waktu ikhtiari, waktu pilihan. Nah, bagi seorang perempuan, seorang muslimah, tentunya kan dia boleh sholat di rumah. Dia boleh sholat di rumah. Maka boleh memilih antara waktu ini. Mulai dari awal masuk waktu isya sampai tengah malam. Boleh dia pilih. Bagi perempuan yang sholat di rumah. Adapun bagi laki-laki kan ada kewajiban di masjid. Kalau dia mendengar adzan. Berdasarkan pendapat yang kuat. Kan ada juga ulama berpendapat seperti di pihak Syafi'iyah. Laki-laki berjamaah di masjid menurut mereka itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Cuman pendapat ulama yang lain itu hukumnya wajib bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid kalau dia dengar adzan. Dan itu yang benarnya berdasarkan hadits dari Nabi SAW, nanti kita akan sebutkan bahasannya itu insya Allah hukumnya. Ini waktu isya. Setelahnya kata beliau, waya bako waktu darurah. Setelah tengah malam, maka tersisa waktu darurat. Ila tulu'il fajri tsani, sampai terbit fajar yang kedua. Sampai terbit fajar yang kedua. Terbit fajar yang kedua maksudnya fajar subuh. Fajar subuh. Ini selesai waktu isya. Mungkin tidak cukup waktu ya. Untuk waktu fajar. Kita akhirkan saja. Alhamdulillah. Takutnya nanti kita tidak sempat membaca pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Apa betul 4 madhab berpendapat
kalau seorang itu wajib mengganti sholat apakah betul 4 madhab berpendapat kalau seorang itu wajib mengganti sholat apa ini? Kita balik. Apa itu? Setelah. Apakah betul Pak Madhab berpendapat kalau seorang itu wajib mengganti sholat titik-titik kita balik? Setelah kita balik. Begitu maksudnya ya? Begitu maksudnya ya? Iya. Kalau itu yang dimaksudkan, misalnya tadi ada seorang anak. Dia dari usia kecil, anggaplah dari 10 tahun. Atau dari 7 tahun. Karena ketika 7 tahun, anak itu disunahkan untuk diperintahkan untuk sholat. Ketika 10 tahun, disunahkan untuk dipukul. Maksudnya diajak dengan keras. Bukan karena wajib, tapi untuk melatihnya. Sekarang ketika dia usia balik, apakah wajib mengganti sholat sebelumnya? Dalam pendapat Imam 4, tentunya dipastikan. Ini penukilan tidak betul. Kalau ada yang menukil bahwa ada pendapat Imam 4 untuk mengganti sholat kalau usia balik misalnya. Kalau itu yang dimaksudkan. Yang dia tinggalkan sebelum balik. Yang dia tinggalkan sebelum balik. Kalau itu yang dimaksud oleh penanya, maka dipastikan tidak akan pernah. Karena sepakat para ulama, saat seorang itu usianya belum balik, tidak ada kewajiban apa-apa. Kan dia belum mukallaf. Belum dibebani syariat. Nanti wajib itu syariat ketika dia berusia balik. Ketika dia berusia balik. Itu kalau yang dimaksudkan dia mengganti sholat yang sebelum balik yang dia tinggalkan. Sebelum balik yang dia tinggalkan. Adapun kalau yang diinginkan oleh penanya, dia setelah usia balik, tidak sholat. Setelah usia balik. Nanti lama-lama dia kenal hidayah. Dia sadar, dia tahu bahwa sholat itu wajib baginya. Apakah wajib dia ganti sholat yang dia tinggalkan sebelumnya? Misal, dia sudah 15 tahun. Sudah balik. Ya, atau 12 tahun, atau 13 tahun. Sudah mimpi basah. Tapi dia sholat, dia sadar itu setelah usia 25 tahun. Apakah wajib mengganti sholat sebelumnya? Itu pertanyaannya. Kalau yang diinginkan oleh penanya seperti itu, jawabannya tidak wajib. Karena terkait dengan hak Allah, itu dihapus dengan bertobat. Kata Nabi SAW, inna taubata tajubbu ma qablahu. Taubat itu menghanguskan apa yang sebelumnya. Hangus semuanya kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang wajib. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Ada orang tadinya kafir dari masa kecil balik, dia masuk Islam umur 30 tahun. Apakah wajib dia ganti sholatnya sebelum itu? Maka kata para ulama mereka bersepakat tidak. Kenapa? Karena Nabi katakan al-Islam yahdumu ma qablahu. Karena masuknya orang ke Islam itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Sama semuanya. Seperti Nabi SAW juga katakan kalau ada orang sebelumnya melakukan banyak dosa. Setelah itu dia hijrah dari dosa ke ketaatan. Kata Nabi SAW, innal hijrata tahdumu ma qablahu. Hijrah itu ketika kita dari dosa kemudian kita tinggalkan menjadi taat. Maka hijrah itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Semuanya sama. Ini adalah rahmat Allah terhadap orang-orang yang beriman yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang diinginkan maka tidak wajib dia ganti. Tidak wajib dia ganti. Bagaimana cara bertaubat? Apabila kita sudah membeli pakaian dari uang hasil suap, apakah pakaian itu dibuang atau diberikan ke orang yang membutuhkan? Kalau sebelumnya kita tidak tahu kalau suap itu haram, atau kita tahu tapi syahwat tinggi,
terkait dengan perkara yang diharamkan, sehingga mengalahkan hal itu, apakah harus kita buang apa yang kita dapat sebelumnya, setelah itu kita sadar dapat hidayah dari Allah, apa kita buang atau tidak? Ada contoh kasus dalam masalah ini, supaya kita bisa kiaskan semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang riba. Riba dimaklumi haram secara darurat. Artinya tidak ada orang tahu, tidak ada orang tidak tahu. Itu riba. Tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman masih di ayat seputar riba sambungannya. Kata Allah, "Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallahi wa man 'ada faulaika ashabun nar." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang datang kepadanya nasihat yang mendalam dari Rabb-nya, kemudian dia langsung berhenti. Dia langsung berhenti. Maka baginya apa yang telah berlalu. Antum punya mobil sebelumnya, beli dengan uang riba. Rumah beli dengan uang riba misalnya. Tapi sebelum antum tahu hukumnya, sebelum antum kenal hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi antum apa yang telah lewat, itu dimaafkan karena itu terkait dengan hak Allah. Wa amruhu ilallah, perkaranya antum itu kepada Allah. Yang masalah kalau kembali setelah dapat hidayah. Itu yang masalah. Waman ada, siapa yang kembali sudah tahu itu. Tapi kena lagi subhat, syahwatnya tinggi untuk melakukan itu, dia kembali. Maka mereka adalah penghuni neraka. Jadi sebelumnya dimaafkan. Demikian pula yang ini. Kita misalnya saya juga pernah bertanya, saya masuk PNS dulu dengan menyogok. Apa hukum gaji saya setelahnya? Kalau kita sudah bertobat dan pekerjaan kita adalah mubah, tidak ada masalah dengan apa yang lalu. Karena kita sudah bertobat. Begitu semua pembahasannya. Semua pembahasannya. Sama dengan yang ini juga. Iya, tidak perlu kita bakar atau kita buang. Itu dimaafkan apa yang telah berlalu. Wallahualam. Kalau kita kasih ke orang miskin atau ke kebutuhan umum, alhamdulillah tidak ada masalah juga. Tidak ada masalah juga. Alhamdulillah. Apakah benar tidak boleh sholat di atas sajadah yang ada gambar Ka'bah dan masjidnya? Wallahualam, kenapa tidak boleh? Iya, apa ada yang mengatakan tidak boleh? Enggak tahu kalau sisi tidak bolehnya dari mana. Karena dalam sholat itu kita cuma diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Alas sujudnya itu tidak diurus, tidak diatur. Kecuali alas sujud itu membuat kita lalai dalam sholat. Maka kita singkirkan dan kita ganti dengan yang tidak melalaikan. Seperti Nabi SAW pernah sholat. Tirainya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bergambar menyibukkan beliau di sholat. Maka beliau tetap sholat selesai. Setelah selesai baru beliau bilang, ini melalaikan saya tadi. Maka beliau suruh ganti istrinya dan diganti. Nabi tidak mengulang sholatnya. Wallahualam, kalau ada yang mengatakan kalau sajadah yang ada gambar masjid atau Ka'bahnya tidak sah atau bagaimana. Wallahualam. Perlu dalil dan pembahasan lagi apa sisi tidak bolehnya. Apakah orang-orang yang berbicara pada saat adzan bisa dikatakan tidak menghargai panggilan Allah? Tidak, panggilan Allah itu kan kita wajib pergi sholat. Adapun berbicara saat adzan, bukan tidak menghargai. Cuman dia tidak melakukan hal yang sunnah. Karena berdasarkan pendapat mayoritas, menjawab adzan itu sunnah. Mengatakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Kalau ada orang berbicara saat muadzin adzan, dia tidak melakukan sunnah. Sunnahnya dia jawab. Dia jawab adzannya seperti yang dikatakan oleh muadzin. Adapun kalau dia berbicara tidak dianggap tidak menghargai, cuman dia tidak melakukan apa? Yang sunnah. Wallahualam. Ini ada pertanyaan, apakah di zaman Nabi ada musik rebana? Apa hukum memainkan musik rebana? Wallahualam, saya tidak hidup di zaman Nabi.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Memang ada penukilan boleh bagi para perempuan ketika hari Id mereka bermain dengan rebana. Cuman rebananya itu bagaimana ini wallahualam. Dibolehkan bagi perempuan di hari Id. Di hari Id atau di hari pernikahan. Di hari pernikahan. Itu yang dinukil. Adapun alatnya, ada yang mengatakan itu adalah rebana, ada juga yang mengatakan alatnya ya umum yang dimubahkan di para perempuan. Di para perempuan saja, bukan di laki-laki. Bukan di laki-laki. Bagaimana hukum mengadopsi bayi atau balita yang orang tuanya tidak diketahui? Dan apakah bayi tersebut boleh menjadi mahram kita ketika bayi tersebut telah disusukan oleh saudara kami sebanyak 5 kali? Iya. Pertama tentang mengangkat anak angkat. Kalau dalam artian kita ubah nasabnya ke kita yang mengangkat. Artinya anak ini tadi anak orang. Tapi kita sandarkan kepada diri kita di kakaknya, kartu keluarganya, dan di panggilannya. Maka ini diharamkan. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Ud'uhum li'abaihim." Panggil mereka dengan nama bapaknya. Tidak boleh tambah nama kita. Itu diharamkan anak angkat. Yang seperti itu kalau kita ubah statusnya. Adapun kita dapat anak tidak punya orang tua, kemudian kita ambil, tidak kita ubah ke kakak kita, ke keluarga kita, tetap dia statusnya anak angkat, anaknya orang. Anaknya orang. Maka di dalam hal ini ada lanjutan ayat tadi. Fa illam ta'lamu aba'ahum, kalau kalian tidak tahu bapaknya, fa ikhwanukum fiddin, maka itu adalah saudara kalian. Boleh kita ambil. Boleh kita ambil, kita besarkan, masuk dalam bab ta'awun ala birri wa taqwa, menghidupkan manusia. Menghidupkan manusia. Kemudian pembahasan berikutnya, apakah dia bisa menjadi mahram kita kalau disusui oleh saudari kita sebanyak 5 kali? Iya. Namanya mahram birrodo'ah. Mahram karena sebab persusuan. Karena mahram itu ada 2 jenisnya. Ada mahram bin nasab, mahram karena keturunan, dan ada mahram birrodo'ah, mahram karena disusui. Karena disusui. Menjadi mahram kita, sebagaimana anak saudari kita, mahramnya kita. Maka anak susuan dari saudari kita, mahram juga kita. Kata Nabi SAW, yuhramu minar rodo'ah ma yuhramu minan nasab. Diharamkan dengan sebab persusuan apa yang diharamkan karena sebab nasab, keturunan. Sama hukumnya, wallahualam. Apa hukum menggunakan pada aplikasi chat, misalnya yang gambar kepala gitu ya, yang ada matanya, ada mulutnya. Iya, boleh hal tersebut karena tidak ada orang seperti itu. Ada nggak orang seperti itu? Yang begitu mukanya. Yang tidak boleh itu kalau kita gambar foto orang, kita buat menjadi seperti itu. Itu yang tidak boleh. Adapun yang gambar kepala saja, ya, itu tidak ada orang hidup seperti itu. Maka tidak masuk dalam hukum gambar. Walaupun kalau antum mau bebas, misalnya ragu, ditinggalkan, alhamdulillah itu lebih bagus. Tapi hukumnya tidak masuk. Hukumnya tidak masuk. Karena tidak ada makhluk yang seperti itu. Nah, sama dengan berikutnya, dan bagaimana hukum menggunakan stiker. Tadi stikernya berupa tadi aplikasi seperti itu. Kalau sekarang bagaimana hukumnya menggunakan stiker berupa gambar manusia atau foto pada aplikasi chatnya? Tidak boleh kalau yang ini. Karena nanti kita akan masuk di pembahasan hukum gambar dengan foto kamera. Di pembahasan pekan depan insya Allah. Berdasarkan apa yang nanti yang kita akan dapatkan, itu sebaiknya kita tidak lakukan. Karena itu menyerupai ciptaan Allah. Itu menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lakukan dan kita tidak gunakan kecuali pada apa yang kita butuhkan, itu selamat. Itu selamat. Yang kita butuhkan maksudnya dalam keperluan memang kita diharuskan KTP kita, paspor kita, atau kegiatan kantor. Atau kegiatan kantor dari yang dibutuhkan.
Ini katanya di luar pembahasan Ustaz. Kalau semisalnya ada seorang ikhwah melamar akhwat. Iya betul, ikhwah melamar akhwat. Masa melamar ikhwah? Iya. Tapi si ikhwan ini jalan dengan akhwat lain. Iya. Bahaya ini. Iya. Sementara si ikhwan ini sudah melamar akhwat yang pertama tadi. Iya. Pertanyaannya, Ustadz, apakah jika ikhwannya seperti itu tetap lanjut menerima lamarannya ataukah tidak menerimanya? Dari kita aja. Kenapa kita tanya saya? Kan itu kan masalah kita pribadi. Iya. Masalah kita pribadi. Kalau kita mau, kita terima. Kalau tidak, maka tidak perlu kita terima. Tidak perlu kita terima. Karena di dalam hadits Nabi SAW, kita cuma dikatakan, idza ja'akum man tardawna ya dinahu wa khuluquhu faqbalu. Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridho akhlak dan agamanya, terima. Kalau kita tidak suka akhlak dan agamanya, tolak. Tolak. Itu dikembalikan ke kitanya. Dikembalikan ke kitanya. Kalau kita melihat seperti itu, ya tapi dipastikan dulu. Siapa tahu itu akhwat saudarinya. Ya kan? Mahrumnya. Ya kan? Atau ibunya. Atau siapa tahu tante kecilnya. Kan kita tidak tahu. Ya, pastikan dulu. Kalau sudah pasti ternyata itu akhwat bukan mahrumnya tapi dia bermudahan dalam seperti itu, jangan diterima. Itu menunjukkan bahwa agamanya kurang bagus. Agamanya kurang bagus. Karena laki-laki yang bagus, agamanya itu tidak bermudahan masuk kepada perempuan yang bukan mahrum. Ya, tidak bermudahan masuk pada perempuan yang bukan mahrum. Karena perempuan itu bahaya. Sejelek apapun perempuan, itu bahaya. Karena kata Nabi SAW, Al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu aurat. Kalau dia keluar, maka akan dihiasi oleh syaitan. Nah, apalagi memang orangnya cantik. Itu perempuan. Nah, jadi dari sini ini peringatan bagi laki-laki. Jangan bermudahan. Kalau kita dapat orang bermudahan seperti itu, ya boleh kita tolak. Boleh kita tolak. Iya. Ini ada pertanyaan, Ustadz, saya sangat sulit menahan syahwat. Apa yang saya lakukan agar saya bisa menahannya? Menikah. Kata Nabi SAW, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, kalau kalian mampu untuk ba'ah, untuk menikah, ya, badan mampu, uang panai juga mampu. Yaitu namanya ba'ah. Karena tidak disebutkan badan, tapi ba'ah. Ba'ah itu punya kesiapan untuk menikah. Fal yatazawwaj. Maka hendaklah dia menikah. Ini perintah kalau mampu. Wajib hukumnya kalau syahwat tinggi, mampu menikah, wajib menikah. Kalau tidak mampu, uang masih belum cukup, ya, badan sebenarnya sudah syahwat tinggi. Pasti ini penanya kan sudah tinggi sekali. Oh, ya. Tapi uangnya misalnya tidak mampu, maka berikutnya lanjutan hadisnya, hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Itu arahan dalam syariat kita yang kita lakukan. Iya. Bagaimana kalau puasa sudah puasa tapi masih? Iya. Ada masalah dengan puasanya. Pasti itu. Karena arahan syariat itu cuma dua. Silakan langsung menikah, pergi melamar orang yang kita sukai, kita senang, agama dan akhlaknya. Kalau tidak mampu, maka kita berpuasa. Itu jalan keluar yang kedua. Jalan keluar yang kedua. Kata Nabi SAW, alaika bisyam fa innahu la mitlalah. Hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang semisal dengannya. Alhamdulillah. Belum waktu? Alhamdulillah. Apakah sah wudhu seorang dengan berwudhu air kotor dikarenakan tidak ada air bersih? Apakah boleh tayamum di kondisi itu? Tergantung. Ini air kotornya kenapa?
Kalau memang sudah turun dari langit, sudah bersih seperti itu, atau keluar dari bumi memang sudah kotor, itu kan airnya suci dan mensucikan. Airnya suci dan mensucikan. Kemudian kalau airnya kotor karena bercampur dengan sesuatu, kalau ini tidak merubah, sesuatu ini tidak merubah warna, rasa, dan bau, tetap bisa dipakai untuk bersuci. Kecuali yang masuk padanya adalah najis. Nah, kalau najis merubah rasa, warna, dan bau, itu baru tidak boleh. Baru tidak boleh. Dilihat dulu jenis airnya. Kalau kotornya dengan kotoran najis dan merubah namanya, merubah rasanya, merubah baunya, maka kita boleh bertayamum. Karena itu masuk dalam kategori tidak dapat air. Itu wallahu alam. Sudah, katanya masih ada tadi. Baik, alhamdulillah. Sudah kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Di pembahasan kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.